A few moments later. Halo teman-teman, pernahkah kamu mengunjungi toko pakaian dan ingin menawar salah satu baju yang menarik? Atau berebut dengan kakak ketika memilih saluran TV yang ingin ditonton? Atau mungkin ketika membagi peran dalam tugas kelompok, kamu dan teman sekelompok kamu sama-sama menginginkan peran menggambar poster, bukan presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa membeli baju dengan harga lebih murah, bisa menonton saluran TV yang kamu inginkan, atau bisa mendapatkan peran menggambar poster? Tapi kalau bisa, penjual baju, kakakmu dan teman sekelompokmu pun tidak merasa dirugikan. Jawabannya, semua hal ini bisa tercapai jika kamu memiliki ilmu negosiasi yang baik. Negosiasi yang baik artinya tercapai kesepakatan yang dirasa menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yuk kita belajar cara bernegosiasi yang baik dengan mencermati teks negosiasi di video ini. Jadi, apa itu teks negosiasi? Apa saja ciri-ciri strukturnya dan cara menyusun teks negosiasi? Dan mengapa penting belajar teks negosiasi? Ini semua akan kita bahas satu persatu. Pertama, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Teks negosiasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan teks lain. Ciri-ciri teks negosiasi yaitu melibatkan dua pihak atau lebih, bersifat persuasif atau membujuk, terdapat proses tawar-menawar, dan menghasilkan kesepakatan bersama. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks negosiasi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi pihak-pihak yang terlibat, tujuan negosiasi, dan latar belakang mengapa negosiasi dilakukan. Pengajuan adalah tahap di mana salah satu pihak mulai menyampaikan permintaan atau penawaran. Penawaran adalah tahap tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan adalah tahap akhir dalam negosiasi, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Nah, sekarang sudah paham ya struktur teks negosiasi. Namun supaya teman-teman lebih paham mengenai struktur teks negosiasi, coba simak analisis struktur teks negosiasi berikut. A few moments later. Pada bagian ini merupakan orientasi, karena penjual dan pembeli memulai percakapan dengan saling menyapa. Selain itu, pembeli juga menyampaikan tujuannya datang ke toko, yaitu untuk mencari kemeja. Bagian ini menjadi pembuka sebelum masuk ke proses negosiasi. Bagian ini disebut pengajuan, karena pembeli mulai menanyakan harga kemeja dan menyampaikan keinginannya. Pada tahap ini, pembeli juga mengatakan bahwa harga tersebut masih terasa mahal baginya. Bagian ini merupakan penawaran, karena terjadi proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli mencoba meminta harga yang lebih murah, sedangkan penjual memberikan harga yang masih bisa disepakati. Dan bagian ini merupakan persetujuan, karena penjual dan pembeli akhirnya mencapai kesepakatan harga. Pembeli setuju membeli kemeja dengan harga yang telah disepakati. Setelah paham tentang struktur teks negosiasi, berikutnya apa saja langkah penulisan teks negosiasi? Ada 7 langkah dalam menyusun teks negosiasi, yaitu 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Tentukan pihak-pihak terkait. 3. Tentukan hal yang dinegosiasikan. 4. Rancang kegiatan tawar-menawar. 5. Tentukan penutup. 6. Tulis struktur teks negosiasi.
7. Kembangkan kerangka menjadi teks negosiasi yang utuh. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks negosiasi. Lalu, kenapa topik ini penting untuk dipelajari? Teks negosiasi penting untuk dipelajari karena teks ini memuat konsep dasar negosiasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan negosiasi, kita bisa menyelesaikan konflik tanpa memaksakan kehendak atau bahkan bertengkar. Dan tentunya teknik negosiasi bermanfaat untuk mendapatkan harga lebih murah dan menghemat uang ketika berbelanja. Dengan belajar bernegosiasi, kita bisa jadi teman yang baik, problem solver yang handal, dan pemimpin yang adil. A few moments later. Demikian penjelasan saya tentang teks negosiasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Citra Karisma dari kelas Pulau Petani 1. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.